Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Haqqah. Kita sudah memasuki ayat 7. Jadi ilmu Allah itu mencakup ilmu kana, ilmu kain, ilmu yakunu. Jadi ilmu yang terdahulu, artinya cerita-cerita lalu itu supaya manusia tahu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Inilah yang membuat malaikat itu takut sekali kepada Allah. Kenapa? Allah mengetahui bagaimana proses penciptaan malaikat itu sendiri. Allah mengetahui ilmu kana. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Itu iblis, syaitan, malaikat, sehebat-hebat mereka. Bahkan ada orang kafir menyembah malaikat lagi. Ada orang-orang musyrik menyembah iblis dan syaitan. Sehebat-hebatnya mereka, kata Allah, ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard. Mereka tidak tahu bagaimana proses saya menciptakan langit dan bumi ini, kata Allah. Tak tahu mereka. Bahkan wala khalqa anfusihim, penciptaan mereka sendiri saja mereka tidak tahu bagaimana saya ciptakan mereka, kata Allah. Ini yang membuat malaikat itu takut sekali kepada Allah. Kemudian yang kedua, ilmu kain, ilmu yang sekarang. Maka kita itu diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau bahagia, mau ketenangan jiwa, lakukanlah hal ini, kata Allah. Kalau kamu mau dekat denganku, lakukanlah hal seperti ini. Kalau syaitan menggodamu, lakukan hal seperti ini, kata Allah. Wa ilmun yakunu, dan ilmu masa depan. Jadi artinya apa? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana masa depan manusia itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Salah satu ilmu Allah itu, ilmu kana, adalah cerita ini. Ini cerita ini mewakili kelompok kaum bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat ada orang Arab itu ada berapa macam. Ada Arab Aribah, itu masih hidup sampai sekarang. Ada Arab Baidah, setelah dihancurkan tidak ada lagi keturunannya sampai sekarang. Itu kaum Ad yang akan kita baca sekarang. Tidak ada lagi keturunannya. Kenapa? Karena sudah dihabiskan oleh Allah. Ada Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah adalah orang yang bukan orang Arab, tapi dia masuk ke Arab dan menjadi orang Arab. Ya, ini Arab Musta'rabah namanya. Makanya yang kita kaji itu adalah Arab Baidah. Orang Arab yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaum Ad, termasuk kaum Samud. Itu namanya Arab Baidah. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Ini supaya ayatnya nyambung. Kaum yang kedua yang dihancurkan oleh Allah adalah kaum Ad. Ya, kaum Ad. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Ini sebelum kita terjemahkan ayat yang selanjutnya ini.
Mereka dihancurkan oleh Allah itu dengan angin sarsar. Sarsar itu artinya, ini berbeda dengan terjemahan, Pak. Sarsar itu yasutu bisautin, dia mengeluarkan suara. Jadi angin yang mengeluarkan suara, sarsarin atiyah. Atiyah itu artinya qawiyah, dia bisa menghancurkan apa saja. Setelah mengeluarkan suara, dia menghancurkan apa saja. Ini kaum Ad. Kaum Ad, ketika Allah menghancurkan mereka punya alasan. Jadi bukan menghancurkan saja. Jadi kaum Ad itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surah Al-Fajr, itu kaum Iram namanya, Pak. Iram. Maka kalau kita mendengar nanti kaum Iram, itulah kaum Ad. Kaum Samud itu nama lainnya Ashabul Hijr. Kalau disebutkan Ashabul Hijr, tidak ada lain, itu kaum Samud yang dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iram kenapa bisa beda? Ad itu adalah Ad, memang nama orang. Ad itu nama orang, Pak. Dia Ad, ayahnya namanya Aus. Aus punya ayah namanya Iram. Iram punya ayah namanya Sam. Sam punya ayah namanya Nuh. Itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, Sam, Iram, Aus, Ad. Ya, Ad ini, Pak. Kaum Ad. Kaum ini sudah dihancurkan. Ad, keturunan Ad itu habis semua, Pak. Namanya Arab Ba'idah. Mereka kenapa namanya Iram? Iram itu seorang ahli ibadah. Nuh punya anak Sam. Sam itu kalau kita dengar bahasa Semit. Semua bahasa itu bergabung ke bahasa Semit, termasuk bahasa Arab. Rumpun bahasa Semit. Bahasa Indonesia Semit. Makanya bahasa Indonesia kitanya ada sedikit-sedikit ada pengaruh-pengaruh Arab. Ya, Mbak. Nah, bahasa Arab. Kenapa kita berasal dari bahasa Semit, ya, Mbak? Sam itu anak patuh kepada Allah. Sam punya anak Iram. Iram itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iram itu punya anak Aus. Aus itu patuh kepada Allah, tetapi lebih terkenal Iram dibanding Aus. Aus punya anak Ad. Nah, ini baru pembangkang nih, Pak. Supaya mereka diridai oleh Allah, mereka membawa nama kakeknya Iram. Ya, Mbak, jangan salah nanti. Jangan kita menghujat Iram. Iram itu seorang ahli ibadah. Iram madzatil imad, itu kaum Ad. Dihancurkan oleh Allah punya alasan, bukan tidak punya alasan. Kan ya pancu-pancu mentong, tidak, Pak. Mereka diberikan akal oleh Allah, kekuatan tubuh. Maka Allah katakan irama dzatil imad. Ini ada dua tafsiran. Zatil imad, tubuh mereka kokoh sebagaimana kokohnya tiang-tiang itu, Pak. Satu. Tafsiran yang kedua, mereka bisa membuat gedung-gedung pencakar langit dengan tangan mereka sendiri. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada dunia seperti itu. Maka Imam Syaukani mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Dulu sudah ada mi'mari, Pak. Mi'mari itu apa? Arsitektur itu sudah ada. Hadarah mi'mariyah. Jadi kita jangan mengatakan urang jamun hai tepu-tepu. Ya, Mbak. Orang dulu tak tahu apa-apa. Mereka itu arsitekturnya itu sudah luar biasa, Pak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tetapi salahnya mereka apa? Diberikan kehebatan otak oleh Allah, kekuatan tubuhnya, mereka tidak pernah mengenal Allah. Maka supaya jangan jadi penyakit bagi orang lain, maka kaum ini dimusnahkan, tidak ada satu orang pun yang hidup. Maka didakwahi mereka oleh Nabi Hud alaihissalam, tapi tidak berhasil juga. Ya, ini kaum Iram. Nanti kalau kita dengar ada kaum Iram, ada kaum Ad, yang beda aja, tidak ada beda sebenarnya, Pak. Iram itulah Ad, Ad itulah Iram. Ya, sekarang coba dibaca, Pak Endang. Kita baca potongan-potongan dulu, baru kita tafsirkan. Sakharaha sab'a layalin. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Coba dibaca, Pak. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. Sudah. Selama 7 malam. Kalau terjemahannya Allah menimpakan angin. Perhatikan kalimat sakhara. Sakhara dalam Al-Quran, Allah menundukkan sesuatu dan tidak boleh protes. Itu sakhara namanya, Pak. Ketika Allah mengatakan, kalian tenang saja pergi ke laut. Saya tundukkan laut itu, dia tidak bisa macam-macam dia. Saya tundukkan matahari itu, dia terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Tidak bisa protes dia. Walaupun nanti titik koordinatnya itu berbeda-beda, Pak. Nanti koordinatnya berbeda-beda. Koordinat terbitnya matahari. Inilah yang Allah katakan, Rabbil masyariq wal magharib. Masyariq wal magharib
titik orbit terbitnya itu koordinatnya berbeda-beda. Terbenam begitu juga. Ya, nanti dia kembali lagi. Kemudian nanti dia balik lagi. Terus seperti itu. Tetapi Allah mengatakan, saya tundukkan dia. Dalam bahasa Imam Jalalain, sakhara itu qahara. Qahara itu apa? Saya paksa dia. Ya, di sini Allah memaksa angin untuk menghancurkan mereka. Jadi bukan mengirim begitu saja, tidak. Ada dikirim angin. Di dalam Al-Quran, arsalna riyah. Saya kirim angin, angin rahman, angin berkah. Makanya angin itu dalam Al-Quran ada dua, Pak. Ada diungkapkan dengan rihun, rihal aqim. Fa arsalna riyah. Kalau rih itu angin yang menghancurkan. Tapi kalau riyah, angin yang memberikan rahmat, memberikan keberkahan. Maka di sini Allah mengatakan, sakharaha, saya mengirim angin itu, itu kembali kepada angin. Saya paksa dia untuk menghancurkan kaum Ad. Ya. Sab'a layalin, 7 malam. Maknanya apa? Bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Kalau kita lihat kejadian sekarang, ada gempa di mana itu? Di ya. Itu dalam 7, sekian skala Richter, Pak. Cuma berapa ini saja, berapa menit saja sudah hancur seperti itu. Ada juga kelompok yang banjir, Pak. Ada yang gempa. Itu cuma sebentar saja. Ada angin, kita di apa namanya, di Indonesia ini ada angin kencang juga dinampakkan. Cuma berapa menit saja, 1 menit, 10 menit. Ini 7 malam, tidak berhenti-berhenti, Pak. Dari mana kita tahu tidak berhenti? Ya, nanti akan kita lihat ayat setelahnya. Kejadian ini dimulai hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Ini berbeda dengan musibah laknat yang Allah berikan kepada Fir'aun laknatullah. Itu air Sungai Nil berubah menjadi merah, itu dimulai hari Sabtu. Kemudian airnya kembali jernih hari Sabtu lagi, Pak. Dengan doa Nabi Musa alaihissalam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditimpa musibah lagi, al-jarat. Jarat itu belalang, dipenuhi oleh belalang semua. Itu juga hari Sabtu. Sehingga belalang memakan apa saja. Kemudian wal qummal. Qummal itu kutu. Mesir dipenuhi oleh kutu waktu itu, dimulai hari Sabtu juga dan berakhir hari Sabtu. Kemudian dipenuhi dengan dafadi', kodok. Habis penuh canggu ini, Pak. Dimulai hari Sabtu juga. Itu kan aneh, Pak. Makanya Bani Israel menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah. Ya, Pak. Kenapa? Banyak kesialan pada hari Sabtu bagi mereka. Maka mereka beribadah pada hari Sabtu. Nasrani begitu juga. Kalau kita tanya kenapa ibadah hari Ahad? Karena Ahad itu adalah satu Ahad, hari di mana dimulai diciptakannya langit dan bumi. Ya, Pak. Kalau Nasrani Yahudi, hari Sabtu kenapa? Waktunya istirahat, maka kita beribadah. Lebih hebat kita lagi orang Muslim, Pak. Sabtu Minggu, ya, Pak. Dua-dua ada cok aja, Pak. Sabtu dah cok, Minggu dah cok. Gop ke ibadah Sabtu Minggu, Pak. Sabtu Minggu ibadah. Maka ironis sekali kita, hari-hari Jumat untuk ibadah pun hana ada ibadah dia, Pak. Hana ada ibadah. Coba lihat hari Sabtu. Yahudi ketika hari Sabtu yang hidup kedai, Pak. Hidup kedai, Pak. Untuk apa? Beribadah. Nasrani hari Ahad hidup kedai, Pak. Kenapa? Beribadah. Untuk buka bilhu. Orang mukmin dari segak pengah habis subuh pengaji Jumat, terus habis Jumat subuh tetap buka kedai, Pak. Ya, tetap buka kedai. Tapi kalau kita tanya, kenapa tidak pergi ke laut? Oh, hanjuk jauh laut. Hamil roh Jumat. Hanjuk jauh laut. Nyan, Pak. Jumat pi hanjuk jauh, Pak. Mau Jumat tak kejak, Pak. Karena hamil ci mungkin, Pak. Nyan, Pak. Ulaut hanjuk jauh, Jumat nak kejak, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kaum ini betul-betul akan dimusnahkan oleh Allah, Pak. Jadi bukan diberikan musibah saja, tidak. Jadi artinya apa? 7 malam. Kita jangankan 7 malam, angin 1 jam saja kemah ada, Pak. 1 jam. Belum lagi 24 jam. Banjir 24 jam kemah ada, Pak. Apalagi sampai 7 malam, ya, Pak. Ini makna sakhara. Jadi sakhara itu di dalam tafsir Jalalain arsalaha bil qahrah. Beda bil qahrah dengan bil quwwah. Quwwah itu dengan kekuatan, qahrah dengan paksaan. Kalau angin tidak mau dipaksa oleh Allah, ya, nampak. Makanya angin semua makhluk Allah itu dia patuh dan tunduk dan patuh kepada Allah.
Ini seperti di dalam ketika Allah berdialog dengan laut. Wahai lautan, di kapal yang besar ini ada seorang hamba yang aku cintai sekali. Kalau seandainya kapal ini tenggelam, apa yang kamu lakukan sama hambaku itu? Apa jawab air laut? Saya akan menjaga dia sebagaimana engkau jaga dia ya Allah. Saya akan mencintai dia sebagaimana engkau mencintai dia ya Allah. Yang pakai ban laut cukup ya Allah hebat. Makanya kalau ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada laut, yang laut juga takut kepada Allah. Jangan minta kepada iblis, yang iblis juga takut kepada Allah. Jangan minta kepada malaikat, yang malaikat juga takut kepada Allah. Yang lagi tamah rezeki malaikat Pak. Ya Mikail tamah rezeki bacut dia. Urusan Mikail Pak. Mikail tak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Nabi Muhammad kan dekat dengan Jibril Pak. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, limadza la tazuruna? Pak. Kenapa engkau tidak mengunjungi kami sebagaimana mengunjungi orang yang lain setiap hari kunjungi kami? Ya Pak, kunjungi kami. Apa jawab Jibril? Tidak. Saya mengunjungi kamu atas perintah Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, maka saya tidak bisa. Dan saya tidak mau. Ya Pak. Ini sama seperti Allah memerintahkan kepada malaikat. Wahai malaikatku, hambaku baru bangun tidur. Tadi subuh baru bangun tidur dia. Waktu bangun tidur baca doa deh Paknya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bang keberdoa tinggal ke Allah ya Pak. Kan tinggal ke proyek ya Pak. Bang keberdoa tinggal judi online. Omanyo tablonyo kibanyo hansipnya untuk levelnya Paknya Pak. Baru bangun tidur kedai tinggal nih Pak. Ini kedai kita mau mencuri Pak. Baca doa dulu ya Pak. Habis baca doa, mau berangkat baca lagi doa tawakal kepada Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, ini termasuk sakharaha juga Pak. Saya paksa kamu untuk menjaga dia, kata Allah. Kenapa? Dia baru bangun tidur sudah teringat kepadaku. Ketika mau berangkat sudah bertawakal lagi kepadaku. Saya paksa kalian untuk menjaga dia ini. Ada 10 malaikat. Saya paksa kalian untuk menjaga dia. Dari dia keluar rumah sampai dia kembali lagi dalam keadaan selamat, kata Allah. Ya, Pak. Ini makna sakhara di sini. Sakhara, maka di situ kan ada tasdid. Tasdid, ya tasdid. Tasdid itu menunjukkan mudawamah, continue. Contoh, di dalam Al-Quran juga, bahkan ada dalam sebuah kitab namanya Balaghatul Quran. Di situ diungkapkan, kalau seandainya ayat Al-Quran diungkapkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Present, kalimat present. Ya, Pak. Bukan past tense. Kata Imam Syaukani juga, dan ada juga dalam kitab Balaghatul Quran, menunjukkan mudawamah, continue. Ya, Pak. Continue. Yudabbirul arda, yusawwiru, itu menunjukkan continue. Allah itu menjaga langit dan bumi ini. Contoh lain lagi dalam surah Yusuf. Turawidu fataha, Zulaikha suka kepada Yusuf. Itu diungkapkan kalimatnya dengan fi'il mudhari'. Imam Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, ini kalimat ini menunjukkan lil mudawamatil hubbi. Artinya Zulaikha rupanya dari dulu sudah menaruh hati pada Nabi Yusuf. Ya, Pak. Ini mudawamah namanya, terus continue dan selanjutnya. Beda dengan fi'il madhi, ya Pak. Tetapi ada juga kalimat past tense itu maknanya present, masa depan. Ada juga kalimat masa depan itu maknanya cerita, ya Pak. Inilah Balaghatul Quran. Kita kembali kemari. Ini ke makna sakhara. Jadi sakhara itu saya tundukkan, kamu tenang saja. Maka kalau kita pergi ke laut, kita jangan bayangkan, tenang rupaji ilaut ya. Air laut tidak tenang kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Makanya ketika kiamat nanti, kamu terserah. Saya cabut omongan saya, kata Allah. Maka air laut kacau, kacau. Gunung begitu juga. Gunung kacau, bumi begitu juga. Ya, bumi sudah kacau dia, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan terserah kalian sekarang. Enggak usah patuh lagi. Ya, Pak. Baru ipa-apa menumpaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Kita sekarang melihat dalam Al-Quran, ada alaihim, ada ilaihim. Apa bedanya? Kalau ilaihim itu yang positif, alaihim yang negatif. Ya, nampak. Kutiba alaikumusiyam,
Nanti kalau ada yang bertanya, mana kewajiban puasa? Kok nggak disebutkan wajib di situ? Kalimatnya dengan alaikum. Alaikum itu beban, saya bebankan kepadamu. Beban, Pak. Makanya ketika orang yang tidak mengetahui makna hakikat puasa itu berat sekali bagi dia. Tapi ketika dia memahami hakikat puasa itu kenikmatan bagi dia. Jadi makanya di ala di situ, Pak. Alaikum, ilaikum. Menyeorang Arab naik pekah apa? Ini jabatan ini ilayya wa alayya. Itu apa maksudnya? Jabatan ini kenikmatan bagi saya dan musibah bagi saya. Sudah kenikmatan, musibah lagi, Pak. Nikmatnya apa? Saya dapat duit banyak, dapat jabatan, tetapi musibah bagi saya. Itu beda ila dan ala, Pak. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ya, coba dilanjut lagi Pak Endang. Maka Dan 7 dan 8 ya. 8 hari 8 malam 7 hari. 7 malam 8 hari. Ya, 7 malam 8 hari. Husuma. Ya, ini yang kata kuncinya, Pak. Husuma itu apa? Mutatabiat. Terus menerus, tidak pernah putus-putus. Angin hana idang, Pak. Katanya gempa kan di idang lethiat. Nah, gempa susulan idang lethiat. Ini tidak, Pak. Anginnya tidak berhenti-berhenti. Kita ulangi lagi. Kejadiannya itu di antara Yaman dan Oman. Di tengah-tengah itu, Pak. Yaman itu kalau kita lihat sebelah itu Laut Merah. Laut Merah. Kalau kita lihat di bawahnya itu Laut Arabic Sea, Pak. Kalau kita lihat ke sampingnya itu Oman. Kalau kita lihat ke atas itu Saudi Arabia. Cuma dari Yaman kalau ingin masuk ke Saudi Arabia, Yaman itu kan seperti lembah-lembah, Pak. Jadi kalau kita berdiri di atas lembah itu nampak San'a itu nampak di bawah, Pak. Tak bedah di atas gunung ya, San'a nampak di bawah. Kita naik lagi ke puncak nampak Yaman itu nampak, ya. Makanya struktur Yaman itu mungkin hampir sama seperti kita Aceh nih, Pak. Gunung turun gunung, Pak, naik gunung turun gunung, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.